Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. As-shaimun was-shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Taala. Pada siang hari ini insyaallah kita sekali lagi untuk yang kesekian kalinya akan sharing dan berbagi dalam informasi terakhir tentang tanah suci kita, tanah wakaf umat Islam, tanah Palestina, dan juga masjid suci kita, Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah hari yang ke-16 jalur Gaza Palestina kembali untuk yang kesekian kalinya dizalimi oleh penjajah Zionis Yahudi. Korban sudah lebih dari 500 orang yang meninggal dan lebih dari 2.000, bahkan mungkin sekarang sudah hampir mencapai 3.000 yang luka. Padahal kezaliman ini baru terjadi 16 hari. Ini adalah hari yang ke-16, dimulai dari tanggal 7 Juli yang lalu. Nah, kita ingin mengetahui, ingin presentasikan dalam waktu kurang lebih setengah jam ini beberapa hal yang patut menjadi ingatan kita dalam masalah Palestina. Yang pertama, kita ingin sharing terhadap masalah Palestina karena masalah Palestina adalah bukan hanya masalah orang Palestina saja. Masalah Palestina bukan hanya masalah orang Arab saja, bukan hanya masalah orang Timur Tengah saja, tapi masalah Palestina adalah masalah seluruh umat Islam di dunia, termasuk umat Islam di Indonesia, termasuk umat Islam di Jakarta, termasuk umat Islam di masjid ini. Kenapa demikian? Karena sejak zaman Khalifah yang tua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, tanah suci Palestina adalah tanah wakaf umat Islam. Dan tanah wakaf tidak boleh dijual. Sedangkan tanah wakaf umat Islam yang namanya Palestina ini bukan hanya dijual saja tidak boleh. Ini bukan dijual, tetapi dirampok dan dirampas dengan paksa dan zalim oleh entitas penjajah Zionis Yahudi. Sehingga menjadi kewajiban kita untuk turut membebaskan dan memerdekakan kembali tanah suci dan tanah wakaf kita semua umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sharing dan peduli kepada Palestina? Karena di jantung tanah suci, tanah wakaf umat Islam Palestina itu ada masjid suci kita, ada tempat suci kita yang ketiga setelah Masjid Al-Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, Masjid An-Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Di tanah suci Palestina, tepatnya di jantung Palestina, ada Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak yang sekarang masih berada di bawah hukuman penjajah Zionis Yahudi. Sekali lagi kami tegaskan, menjadi kewajiban kita bersama seluruh umat Islam di dunia, bukan saja umat Islam di Palestina, bukan hanya rakyat Palestina, tetapi juga seluruh umat Islam berkewajiban untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak dari hukuman tanah kotor Zionis Yahudi. Karena Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak adalah kiblat pertama kita umat Islam. Sebelum kita menghadap kiblat ke Ka'bah barusan tadi, maka arah kiblat kita sebelumnya adalah Al-Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Alasan yang berikutnya, karena Al-Masjidil Aqsa adalah masra Rasulullah SAW, tempat di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra Mi'raj sebagaimana kita ketahui adalah perjalanan di waktu malam. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jasad dan ruhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima syariat salat 5 waktu dan lain. Pernahkah kita berpikir bahwa apakah Allah tidak sanggup mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW langsung dari Makkah Al-Mukarramah ke Sidratul Muntaha? Apakah Allah tidak mampu? Allah Qadir, Allah Maha Berkuasa. Allah bisa langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Tetapi Allah singgahkan dulu Nabi Sallallahu
Masjidil Aqsa Mubarak, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari langit yang paling tinggi dari Sidratul Muntaha bisa Allah sanggup untuk langsung menyampaikan nabinya ke Makkah. Tapi itu tidak. Nabi SAW disinggahkan lagi dulu ke Masjidil Aqsa Mubarak, dan juga setelah itu dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram hanya dalam waktu setengah malam. Tidak sampai malam selesai, Rasulullah SAW sudah kembali di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan kita juga mendengar bahwa Rasulullah SAW atas perintah malaikat Jibril yang menemani perjalanan Isra Mi'raj beliau SAW bertemu dengan para nabi dari Nabi Adam sampai beliau SAW. Semua nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di Masjidil Aqsa, dan Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengimami semua nabi. Ini isyarat bahwa umat Nabi Muhammad SAW harus menjadi imam bagi kemuliaan Al-Masjidil Aqsa. Itulah alasan penting kenapa kita selalu sharing dan peduli kepada masalah Palestina. Ini masalah akidah, ini masalah iman, masalah Islam kita, bukan sekedar masalah orang Arab atau bukan Arab. Ini hal pertama yang ingin kita sampaikan, kita tegaskan di awal pertemuan kita ini. Waktu kita kurang lebih 30 menit, sudah berjalan kurang lebih 3 atau 4 menit. Selanjutnya izinkan saya mengingatkan kita kembali tentang letak geografis Palestina Al-Habibah, Palestina tercinta, Al-Muhtallah, yang terjajah sampai saat ini. Ini adalah Palestina. Batasnya adalah dari sini. Ini utara Palestina. Terus turun sampai sini. Turun lagi garis kuning sampai pesawat yang bawah. Naik ke atas sampai merah kuning. Sampai sini. Ya, dari sini. Dari sini turun sini, kemudian sini sampai sini. Jadi kalau kita cropping, kalau kita crop Palestina ini bentuknya seperti mata pedang, betul? Seperti mata pedang. Itulah Palestina Al-Muhtallah Al-Habibah, tanah wakaf kita umat Islam yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga terjajah sekarang ini. Nah, dari tanah suci ini, dari tanah Palestina ini, mulai 15 Mei 1948 sampai hari ini, sampai detik ini berada tahta al-ihtilal, berada di bawah kendali penjajah Zionis Yahudi. Semua tanah suci Palestina sekarang berada di bawah kendali penjajah Zionis Yahudi, illa except, kecuali Gaza Strip, Qita' Gaza atau jalur Gaza. Ini dia jalur Gaza. Dari seluruh Palestina, jalur Gaza hanya segini. Ya, kira-kira berapa persen? Ya, itu saya sendiri kira-kira berapa persen. Itulah jalur Gaza. Satu-satunya tempat di tanah suci Palestina, di tanah wakaf umat Islam yang tidak dikuasai Zionis Yahudi sampai detik ini. Mulai tahun 2006 sampai detik ini hanya jalur Gaza yang tidak dikuasai oleh Zionis Yahudi. Selain itu semuanya, ini tepi barat, West Bank juga dikuasai oleh Zionis Yahudi. Cuma untuk mengelabui dunia, mereka sebut ada otoritas Palestina. Tentunya otoritas Palestina ini tunduk di bawah otoritas atau kekuasaan jadi Zionis Yahudi. Terutama masalah keamanan, semua harus tunduk di bawah kebijaksanaan Zionis Yahudi. Termasuk masjid suci kita Al-Masjidil Aqsa. Di mana Al-Masjidil Aqsa? Di sini. Yang ada bintang, ada tulisan Jerusalem. Disitulah Al-Masjidil Aqsa Mubarak di kota Al-Quds Syarif yang juga masuk dalam bagian jajahan Zionis Yahudi. Yang kita sebut Al-Quds atau Baitul Maqdis, tetapi orang sana menyebutnya dengan Yerusalem. Sebenarnya ini rubahan nama. Aslinya adalah Darussalam. Dan memang orang-orang Zionis
suka merubah-rubah nama-nama Islam. Darussalam dirubah menjadi Yerusalem. Ibrahim dirubah menjadi Abraham. Abraham masih lurus, Abraham ini Abrahamic. Ismail diganti menjadi Samuel. Yusuf diganti jadi Joseph. Daud diganti jadi David. Makkah diganti jadi Mekah. Diganti semua. Ya. Nah, inilah Al-Quds Syarif, Baitul Maqdis, Darussalam yang sekarang termasuk dijajah. Hanya sekali lagi kami katakan, jalur Gaza, Gaza Strip yang tidak berhasil dijajah oleh Zionis Yahudi. Mereka berhasil menjajahnya sampai tahun 2006, tapi pasca 2006 sampai hari ini sudah 9 tahun, jalur Gaza clear and clean from Jews and Israel soldiers. Clear and clean, bersih. Tidak ada tentara Zionis, tidak ada orang Jews, orang Yahudi, tidak ada. Bersih, clear. Mulai dari 2000, nah, sebelum 2006 sama dikuasai. Tapi kemudian setelah 2006 sampai sekarang, alhamdulillah semuanya adalah Palestina dan dilindungi oleh pejuang-pejuang Palestina 24 jam, alhamdulillah biidznillah. Itulah sebabnya jalur Gaza menjadi salah satu atau satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya sasaran utama Zionis Yahudi untuk terus dibombardir. 16 hari kezaliman sekarang terhadap jalur Gaza ini bukan pertama kali. Sebelumnya tahun 2012, November 2012, 8 hari. Sebelumnya 28 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009, 22 hari. Gaza juga dibombardir oleh kekuatan penjajah Zionis Yahudi. 22 hari di awal 2009, 8 hari di akhir atau November 2012, dan sekarang masuk di hari ke-16 2014 dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Kapan kezaliman atas jalur Gaza akan dihentikan? 2 hari yang lalu, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, berarti di Gaza kurang lebih jam 12 siang. Karena perbedaan waktu Indonesia Barat dan waktu Gaza 5 jam lebih lambat. Kita lebih cepat karena kita di arah timur, mereka di arah barat. Jadi jam 5 kurang lebih di sana berarti kurang lebih jam 12 siang. Siang-siang ya. Di satu daerah yang padat penduduk dan yang pasar, namanya daerah Syujaiyah. Alhamdulillah kami pernah masuk dan pernah melewati daerah Syujaiyah dan melihat bagaimana ramainya situasi rakyat jalur Gaza di Syujaiyah, di daerah pasar yang sangat ramai sekali. Siang-siang 5 sore jam 12 di sana 2 hari yang lalu yang terjadi kezaliman dan pembantaian yang sangat kejam dan keji, yang binatang pun tidak layak diperlakukan seperti itu oleh Zionis Yahudi laknatullah. Mereka membombardir, membantai, bom ton puluhan ton, jatuhkan mereka di satu daerah yang sangat padat di siang hari bolong. Langsung saat itu juga jatuh korban tidak kurang dari 70 orang. Sebagian besar anak-anak, kemudian sebagian besar yang berikutnya ibu-ibu, dan sebagian besar berikutnya orang-orang yang tua, orang-orang tidak mampu. Selebihnya adalah masyarakat satuan. Inilah yang dilakukan. Dan foto-fotonya belum saya upload, belum saya masukkan di sini, tapi saya masih simpan di handphone saya. Sangat mengerikan dan rasanya ditampilkan di sini kurang layak, bukan kurang dalam arti tidak pantas, tetapi memang sangat menyedihkan hati kita. Ya, di mana mayat-mayat tergelimpang, bukan mayat utuh, tangannya di mana, kepalanya di mana, kaki dan seterusnya, la haula wala quwwata illa billah, dalam keadaan banjir darah atau rentung, ya gosong karena dibom oleh kekuatan Zionis Yahudi. Sehingga peristiwa 2 hari yang lalu di Syujaiyah menjadi dalam tanda kutip penyumbang terbesar syuhada insyaallah di dalam perang masuk di hari yang ke-16 ini di jalur Gaza. Ini yang menjadi kesedihan hati kita. Tetapi di tengah kesedihan itu alhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembiranya? Alhamdulillah para pejuang jalur Gaza Palestina berhasil dengan izin Allah mempertahankan tanah jalur Gaza
hilang sakit kemarin. Iya, kapan hilang sakit? Oh, hilang kemana ini saya nggak tahu. Kemarin masih ada. Main ya. Ini adalah jalur Gaza, ya, yang tadi itu, ini adalah jalur Gaza. Jalur Gaza itu luasnya cuma 345 km persegi. Paling panjang dari selatan ke utara 45 km. Paling panjang dari barat ke timur 8 km. Jadi kurang lebih 345 km persegi. Penduduknya 1,8 sampai 2 juta penduduk. Jadi kecil sekali, lebih kecil dari Jakarta Timur. Tetapi dari sini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melahirkan orang-orang yang siap menjadi syuhada, menjadi penopang dan penjaga tanah suci kita, tanah suci Palestina dan Al-Masjidil Aqsa al-Mubarak insyaallah. Nah, ini syuhada di daerah sini. Ya, ini daerah Padang ini. Ya, jadi antara Beit Lahia utara dan satu daerah Padang juga namanya Jabaliyah. Ya, Jabaliyah, kemudian ada Beit Lahia, ya. Ini bisa kalian di sini. Nah ini Beit Lahia, kemudian ada Beit Hanun, Jabaliyah di sini. Nah sekitar sini ya Syuhada ini dalam Padang, dan ini dibombardir yang mengakibatkan jenazah terpotong-potong dari tubuhnya dalam keadaan banjir darah dan hangus ya. Nah meskipun begitu alhamdulillah perang 16 hari ini ternyata membuat Zionis ketakutan. Kenapa? Karena hari Kamis yang lalu, tanggal 17 ya, hari Kamis tanggal 17 ya, tanggal 17 Juli, mereka mencoba-coba masuk ke jalur Gaza dengan mengeksploit atau memberitahukan kepada publik bahwa mereka akan melakukan perang darat. Mereka masuk lewat sini, Beit Hanun, tapi apa yang terjadi? Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata para pejuang Palestina lebih menguasai medan, dan tank-tank mereka banyak yang terkena tembakan dan hancur ditembak oleh para mujahidin, oleh para pejuang, dan banyak tentara mereka yang meninggal. Pada perang di hari Kamis itu, ya, para pejuang Palestina mencatat 15 orang tentara Zionis mati di tempat, ya, karena sergapan mereka. Sergapan 12 orang mujahidin, ya, para penjaga pejuang Palestina, ya, di perbatasan tersebut. 15 tentara Zionis, tentara bukan orang sipil, tentara yang berusaha masuk, ya, dibunuh dan berhasil dibunuh 15 orang, sedangkan mujahidin kembali dalam keadaan 11 orang, 1 orang syahid di antara mereka. Jadi ini membuat mereka ketakutan. Bukan hanya itu, salah satu yang dibunuh adalah pimpinan perangnya, pimpin komandannya. Salah satu komandan perangnya yang berpangkat kolonel, yang berwarga negaraan dua, warga negara Israel dan warga negara Amerika, yang kemarin mati di Juan, dan mereka musuh dengan sedih, ya, karena pimpinan perang mereka jadi korban. Yang kedua, salah seorang tentara mereka berhasil ditawan oleh para pejuang. Salah seorang tentara mereka berhasil ditawan, dan kita tahu bahwa para pejuang Palestina, khususnya pasukan elit Palestina yang disebut dengan Izzuddin al-Qassam, dulu pernah menahan serdadu Zionis yang bernama Kopral Gilad Shalit. Dulu 5 tahun ditawan di Gaza yang luasnya cuma 340 km persegi, di Gaza, tidak kemana-mana. Gilad Shalit ditahan 5 tahun dulu, ya, sebelum dibebaskan, sebelum ditukar tentunya. Intelijen Zionis yang katanya canggih, super canggih dan seterusnya, yang sangat ditakuti oleh dunia, itu tidak berhasil menemukan di mana Gilad Shalit ditawan. Tidak berhasil. Pada tempatnya cuma 340 km persegi saja di jalur Gaza. Tidak berhasil, sampai akhirnya mereka mengalah dan terpaksa menerima tuntutan dan syarat daripada para mujahidin dan pejuang Palestina, dan menukar 1 kopral Gilad Shalit ditukar dengan 1000 lebih rakyat Palestina yang menjadi tawanan di Israel. Jadi ratusan ribu bahkan jutaan yang ditawan dan dipenjara Israel rakyat Palestina yang tidak dihadiri satu kali pun, dengan perantaraan Kopral Gilad Shalit ditukar dengan 1000 lebih, ya, 1000 lebih, dan Gilad Shalit ditukar
dalam keadaan sehat. Bahkan ketika ditawan dulu dalam keadaan ceking, ya, ceking bahasa Indonesia apa itu? Kurus kering, ya, itu bahasa Cipayung ceking. Lalu dikembalikan ditukar dalam keadaan sudah ada gemukan. Tidak gemuk, memang mungkin orangnya susah gemuk, tapi sudah ada gemukan. Bahkan dulu di tahun 2010 ketika Piala Dunia Afrika Selatan ditampilkan film bahwa Bilal Khalid dipersilakan nonton Piala Dunia oleh pejuang Palestina. Inilah Islam, ya, tawanan tidak disiksa dan tidak diperlakukan tidak manusiawi. Itulah Islam. Oleh karena itu, ketika kita tahu beberapa hari yang lalu sebelum perang terjadi, Zionis mengatakan penyebabnya adalah karena 3 saudara kami ditahan oleh pejuang Palestina, maksudnya oleh Izzuddin al-Qassam 3. Kemudian setelah 16 hari ditemukan sudah membusuk jadi mayat, maka mereka marah. Itu omong kosong. Tidak mungkin para pejuang Palestina menawan tentara mereka tidak dihukumkan, tidak mungkin. Jangankan 3, 1 aja langsung dihukumkan. Termasuk si Bilal Khalid, termasuk yang baru sekarang namanya Shalom. Ya, tentara yang baru namanya Shalom, lengkap dengan nomor keanggotaan tentaranya 606 sekian, saya tidak hafal. Lengkap, di foto ini kawan kami. Ya, dan diperlakukan manusiawi oleh pejuang Palestina Izzuddin al-Qassam. Karena Islam mengajarkan seperti itu. Jadi 3 orang yang mereka jadikan alasan itu mereka sendiri yang buat. Mereka yang tangkap, mereka yang bunuh sendiri. Biasa seperti itu. Jangankan 3 orang, ribuan orang dalam peristiwa 11 September di gedung WTC dulu, ya, tahun 2001 itu, nggak apa-apa dikorbankan mereka untuk menuduh umat Islam sebagai teroris. Jadi Yahudi itu 3 tidak menjadi masalah bagi mereka untuk dikorbankan. Jadi yang 3 itu siapa yang membunuh? Mereka sendiri, bukan pejuang. Karena kalau pejuang pasti ditawan dan tidak akan dibunuh, akan dilayani dan diumumkan ini orang-orangnya, nomor anggotanya sekian, sebagaimana Shalom yang sekarang ini diumumkan. Insya Allah, ya, sekolah ini akan menjadi Gilad Shalit yang baru. Kalau Gilad Shalit dulu kopral, ditukar dengan 1000 lebih tawanan Palestina, insya Allah Shalom yang pangkatnya lebih daripada kopral, insya Allah 5.000, insya Allah kita doakan. Jadi ini ada kabar gembira dari saudara-saudara kita, dan ternyata alhamdulillah kemampuan para pejuang ternyata sudah melebihi estimasi dari Zionis Yahudi. Memang betul mereka membombardir warga sipil Palestina, banyak jadi korban. Tapi itulah yang bisa diperbuat oleh Zionis Yahudi, sang pengecut. Bisanya hanya membunuh para orang-orang sipil, anak-anak, ibu-ibu, kaum wanita yang tidak bersalah, orang-orang tua, rakyat sipil. Bagaimana cara mereka membunuh? Bukan dari serangan darat, dari F-16 yang kecepatan cahaya. Biasa kecil begini, sekali lewat bom jatuh tidak akan kelihatan itu. Ya, bom jatuh. Itu yang memakan korban. Bukan dari tank Merkava, bukan dari tentara, bukan. Mereka semua pengecut. Karena masuk Bait Hanun langsung 15 terkorban. Dan mereka langsung getar. Saya ada foto-fotonya. Bagaimana ketika roket pejuang Palestina melewati atas, bukan mereka atas. Tentara pakai pakaian tentara itu tengkurap semua. Sebagian ada yang kencing-kencing. Ada fotonya, tapi belum saya masukkan ke sini. Itulah tentara Zionis yang nakut dan pengecut. Tetapi karena dibela oleh media, ya, maka seolah mereka canggih. Sekarang mereka benar-benar terbesar karena perang 16 hari telah menguras ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekarang goncang. Ya, bagaimana bisa kita sebutkan di antaranya? Di antaranya adalah perang mereka. Kalau mereka mulai perang darat sekarang, ya, satu hari mereka membutuhkan jutaan US dollar. Satu hari biaya perang darat mereka membutuhkan jutaan US dollar. Dan mereka sudah mencoba-coba, bukan mulai, saya katakan mencoba-coba, karena sekarang stop. Sekarang mereka tidak lagi lanjutkan. Kenapa? Banyak korban. Bukan hanya kekuatan ekonomi mereka yang kalah, tetapi betapa mereka banyak yang mati. Kenapa? Bukankah mereka canggih? Iya, karena media canggih. Tapi ketahuilah perbatasan ini perbatasan jalur Gaza, perbatasan utara, ya, kemudian timur laut, kemudian timur. Ini semua mulai tahun 2006. Semua perbatasan mulai tahun 2006 sampai sekarang 24 jam dijaga oleh pejuang Palestina. 24 jam. Makanya jalur Gaza mereka sebut sebagai Ardul Jihad, juga Ardul Riba, negeri perjuangan dan juga negeri penjagaan. Karena 24 jam perbatasan ini dijaga oleh para pejuang. 24 jam. Jadi siapa yang kenal Medan? 9 tahun 24 jam dijaga, pasti
pasti para pejuang Palestina yang lebih mengenal medan. Sedangkan Zionis takut minggir semuanya. Sehingga ketika mereka menyerang, pantas kalau tank mereka kena jebakan ranjau, kemudian kena jebakan lubang yang dibuat, segala macam. Karena mereka tidak kenal medan. Yang kenal medan adalah para pejuang 24 jam dari tahun 2006 sampai sekarang, 6 tahun. Mereka jaga 24 jam perbatasan ini. Jadi tidak ada yang dikuasai oleh mereka. Jadi yang terbunuh di Syria, terbunuh di Gaza City, terbunuh di Nusairat, terbunuh di Rafah, terbunuh di Khan Yunis, itu pekerjaannya apa? Pekerjaan 16, pekerjaan pengecut, uang lari, itu. Dan sekarang para pejuang sedang mempersiapkan senjata anti F-16. Ya, tunggu kalau baiknya. Mereka sedang mempersiapkan. Ya, F-16 yang cepat itu nanti akan dicegat oleh senjata terbaru mereka. Insya Allah bingung. Sekarang mereka sudah bisa membuat roket yang jarak tempuhnya sudah 160 kilo. Bukan hanya Tel Aviv yang nyampe, lebih atas lagi dari Tel Aviv. Ya, ini Tel Aviv di sini. Ini Tel Aviv. Lebih atas dari Tel Aviv ini Haifa perbatasan dengan Lebanon. Ini Lebanon perbatasan dengan Lebanon sini. Ini jaraknya lebih dari 150 kilo, 160-an begitu dari jalur Gaza. Ya, Insya Allah para pejuang sudah berhasil membuat roket. Namanya R160. R160 artinya roket yang jarak jangkaunya sudah sampai 160. Jadi sekedar Tel Aviv, ibu kota Zionis, ini bisa terjangkau dengan M75 saja. Tidak perlu M160, M75 yang sudah mereka produksi tahun 2012. Jadi 2012 mereka sudah produk M75 yang jaraknya sudah bisa menjangkau Tel Aviv, ya, dan sekarang mereka sudah bisa menjangkau Haifa. Jadi mereka sekarang sudah tertakdir karena ada R160. Kejutan berikutnya, ya, para pejuang sudah punya pasukan kanan, pasukan yang telah membuat pangkalan militer Shikin namanya di Israel yang sangat ditakuti, yang katanya angker pasukan yang kuat dan segala macam, berhasil diserang secara mendarat tanpa dideteksi oleh mereka, dan banyak tentara mereka yang meninggal dalam operasi tersebut oleh pasukan kanan Izzuddin al-Qassam. Ya, catatan jumlah Qassam 7 tentara Israel yang meninggal pada saat penyerangan itu. Ya, sebenarnya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Kejutan berikutnya, kejutan ketiga, ternyata para pejuang sudah berhasil menciptakan drone, berhasil menciptakan pesawat tanpa awak. Hari ke-13 atau hari ke-13 atau hari ke-14, maaf salah, hari ke-8 atau hari ke-9, ya, radar Israel di kota Ashdod. Kota Ashdod itu di sini 40 km kurang lebih, 40 km ya, di sini lah yang kurang lebih 40 km dari utara jalur Gaza. Itu menangkap drone, pesawat tanpa awak. Yang membuat mereka kaget adalah biasanya drone itu datang dari Tel Aviv menuju Gaza, atau dari Beersheba menuju Gaza, atau dari Ashdod menuju Gaza, atau dari kota-kota lain di Israel menuju jalur Gaza. Ini drone dari jalur Gaza menuju Ashdod. Mereka ketakutan, ya, langsung mereka cegat. Tetapi kekuatan Iron Dome, kekuatan roket pencegat roket jalur Gaza ciptaan Amerika yang sangat mereka banggakan itu, ternyata teknologinya belum sampai untuk mencegah drone. Teknologinya hanya baru sampai mencegah roket saja. Jadi kalau kecepatan tertentu roket baru langsung otomatis Iron Dome mencegahnya di udara. Ya. Tetapi drone yang kecepatannya tidak secepat roket, ya, karena dia pesawat pengintai, ya, tanpa awak, itu tidak deteksi oleh Iron Dome, tidak deteksi. Akhirnya dengan terpaksa mereka menggunakan rudal Patriot yang satu harga rudal Patriot berharga $100,000. Ditembakkan rudal Patriot itu untuk menjaga-jaga, kena itu drone dari jalur Gaza. Drone-nya seharga 50-60 juta rupiah saja. Drone yang dibuat untuk nyahidi oleh para pejuang harganya cuma 50-60 juta rupiah saja, dicegat dengan terpaksa oleh rudal Patriot seharga 1,2 miliar, $100,000. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Itulah yang menyebabkan mereka takdir. Mereka sudah keluar, yang bahasa Betawinya sudah bangkrut bandar, ya, sudah goncang ekonomi mereka.
tentu yang mereka khawatirkan memang hancur drone itu, hancur. Tetapi sebagaimana kita digigit nyamuk, ketika kita pukul itu nyamuk, mati nyamuk itu, bukan berarti kita tenang. Kenapa? Yang kita khawatirkan bukan nyamuknya, tetapi kawan-kawannya. Begitu juga drone. Memang drone itu dihancurkan satu, tapi kawan-kawannya masih banyak. Dan benar setelah drone di hari ke-8 itu dihancurkan, muncul konferensi pers dari juru bicara Eksekutif Al-Qassam yang mengatakan, wahai Zionis, penjajah, saksikanlah bahwa kami sudah berhasil membuat drone bukan hanya satu jenis, tapi 3 jenis. Semuanya ditampilkan, ya di slide tampilkan. Jenis pertama adalah Toyota Istitla, drone khusus mapping, dia mau senjata khusus mapping, ya sebagaimana yang ditembak. Jadi sekarang bukan hanya Zionis yang memapping kekuatan para pejuang di jalur Gaza, tapi pejuang jalur Gaza juga sudah bisa memapping kekuatan sekarang, ya bagaimana Zionis di seluruh tanah jajahan Palestina, insya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan jenis pertama drone. Jenis yang kedua adalah drone yang sifatnya manuver, ya bisa punya senjatanya, bisa tidak. Dan yang ketiga memang model hujum, ya drone yang memang untuk menyerang, ya di samping kanannya, di sayap kanannya ada 2 roket, di samping kirinya ada 2 roket. Jadi drone hujum itu, drone menyerang itu ada 4 roket, tapi ini belum digunakan, ya hanya baru di launching. Kata para mujahidin, apabila kami siap menghadapi kalian berbulan-bulan ke depan yang akan datang, kami sudah siap, dan tunggu kejutan-kejutan kami berikutnya. Sehingga Zionis semakin ketakutan, lalu menghubungi Mesir. Mesir di hari yang ke-7 minta supaya pasukan pejuang Palestina menerima gencatan senjata. Tapi kata pejuang, no way, tidak ada gencatan senjata. Ya, apakah kata Mesir, apakah kalian tidak kasihan dengan warga kalian? Justru karena kami kasihan dengan warga kami. Ya, karena kalau kami hentikan sekarang, warga kami semakin dihinakan. Ya, kalau kami terima gencatan senjata sekarang, berarti kami dihinakan warga kami. Kenapa? Kalian yang memulai. Sebagaimana 2009 kalian memulai, kalian yang minta gencatan senjata. 2012 kalian yang memulai, kalian yang minta gencatan senjata. Sekarang kalian memulai, kalian minta gencatan senjata. No way sekarang. 2009 oke. 2012 sekarang no way. Keputusan berhenti atau terus itu berada di tangan kami, bukan berada di tangan kalian, kata para pejuang. Sehingga ini membuat mereka terkejut dan semakin ketakutan. Ya, akhirnya mereka minta Liga Arab untuk menjadi perantara mereka untuk menghentikan perang ini. Dan Liga Arab pun mengeluarkan suaranya emas dan berharga itu. Dia katakan, mohon kepada para pejuang sesama Arab ini, kita meminta yang mohon supaya menghentikan perang. Liga Arab ngomong supaya terhentikan perang seperti 500 lebih rakyat jalur Gaza yang rasnya ras Arab sama dengan mereka baru ngomong atas permintaan Zionis. Kemana mereka? Ketika dulu perang baru cuma 100 orang, ketika baru 200, ketika baru terus, kemana suara mereka? Diam 1000 bahasa, tapi begitu Zionis ngomong langsung mereka tolong hentikan. Ini jelas kehinaan yang luar biasa. Rakyat Palestina, rakyat jalur Gaza bukan rakyat yang hina, rakyat yang penuh harga diri dengan Islam, dengan Al-Quran, sehingga mereka menolak itu semua. Bukan ingin mengorbankan rakyat, bukan, justru ingin menjaga. Ya, sekarang saatnya kita ambil kembali tanah suci kita, tanah suci umat Islam, dan kita usir mereka semuanya, karena ini adalah milik kita, milik umat Islam. Sebenarnya tadi di awal kita katakan. Nah, itu kabar gembira yang perlu kami sampaikan, update dari berita sekarang, sehingga Zionis sekarang keadaannya sudah bertegar dan waktu sudah menunjukkan jam 1, cuma saya masih, kalau ada waktu saya masih mau menunjukkan satu lagi peran terakhir, ya, yang bisa kita sedikit lihat kalau masih ada waktu. Nah, ini yang terakhir di awal Juli 2014. Ini juga Khan Yunis, ya. Khan Yunis, ya. Di hari-hari pertama Juli 2014, ya. Karena ini dari handphone saudara kita di sana, kemudian diupload di internet, ya, sepertinya begitu. Atau kita kecilin aja.
ini orang terjepit, jadi bom, rumahnya hancur, dia ada di dalam, dia terjepit, ini mau dikeluarkan. Akhirnya berhasil dikeluarkan dan alhamdulillah masih bisa jalan. Ya, alhamdulillah masih bisa jalan. Jadi selalu mereka yang melanggar gencatan senjata, mereka yang mulai lalu nanti ujungnya minta gencatan senjata, selalu begitu. 2009 masih diperturutkan, 2012 sekarang tidak. Kenapa? Karena 2009 dan 2012 ya para pejuang belum memiliki kekuatan yang imbang. Jadi ya untuk melindungi tentu artinya. Nah ini yang berikutnya. Itu kena bangunan aja hancur, apalagi kena orang. Inilah pekerjaan bangsa keras Zionis Yahudi yang tidak ada kata kasihan, tidak ada kata kemanusiaan. Ya, siapapun bisa menjadi korban dia, siapapun. Saat ini, ya saudara-saudara kita di Gaza. Itu dari mana? Bapak tahu? Itu dari F-16. Ini yang tadi sudah ya. Kemudian yang ini. Oh ini masukan tidak perlu ya. Nah ini di Israel. Jadi roket yang kena salah satu tangki minyak atau pom bensin di Israel. Ya. Ini berusaha dipadamkan, tapi kemudian meledak dan akhirnya mereka. Jadi ini itu ya apa namanya? Jadi ini bahasa Ibrani. Belum selesai meledak, roket berikutnya kemana? Belum selesai meledak, roket berikutnya datang lagi. Dan mereka ketakutan ya, sangat ketakutan. Nah itu roket yang satu lagi, ya sudah. Oke. Ini juga di salah satu kota yang ada di Israel. Ini roket pejuang Palestina, kena itu, mereka keluar tunggang langgang lari ketakutan. Jadi beberapa analis sudah mengatakan bahwa dengan keadaan seperti ini rasanya entitas Zionis tidak akan lama. Ya, bahkan dalam sebuah laporan rahasia itu dikatakan mungkin tidak lebih dari 20 tahun ini akan habis. Kenapa? Karena sekarang mereka sudah mulai absolut negaranya masing-masing. Yang Afrika sudah kembali ke Afrika, yang dari Eropa sudah minta paspor untuk kembali lagi ke negaranya, yang sudah mulai meninggalkan Palestina. Dan sementara itu rakyat Palestina terus lahir, terus berkembang, jadi ya nanti akan ada gitu. Ini adalah pernikahan Yahudi yang bubar karena melihat roket. Bukan di roket, melihat roket di atas, jadi roketnya cuma di atas, ya lagi pernikahan. Kemudian ada roket di atas, mereka bubar. Nah itu roketnya. Nah itu jika roketnya jika sama yang bom, ada sirine kan? Nah itu. Bubar.
Pengantinnya juga lari langsung pengantinnya. Nah itu pengantin lari. Jadi sekarang mereka ketakutan karena perbuatan mereka sendiri, mereka ketakutan sekarang. Ya. Dan ini adalah pekerjaan Zionis. Bagaimana Zionis membunuh? Caranya seperti ini. Itu banyak para pemimpin dunia Palestina yang dibunuh dengan cara seperti itu. Ini satu lagi. Jadi Zionis seperti itu, beraninya dari atas, tapi langsung face to face mereka selalu kalah. Ya. Nah itulah apa namanya ini beberapa gambaran yang bisa dilihat dari film. Baik, terus saya ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya semoga program kita kepada Palestina bisa terus ya, sehingga dukungan kita untuk Palestina bisa real dan nyata. Insya Allah kita akan terus mendukung Palestina dengan doa dan dana kita insya Allah. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Aku berkata astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.